wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, kullab wa talibat. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita insyaallah taala malam ini akan belajar program bahasa Arab Simba yang alhamdulillah sudah memasuki pertemuan ketujuh ya, kalau tidak salah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali. Ustadz sudah masuk ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Ustadz. Bisa Alhamdulillah. join kembali ya. Nah, Apa Ustadz, izin Ana tidak open kamera Ustadz ya, karena sedang safar ya. ya, betul. Labas. Mungkin mau langsung dimulai atau gimana Ustadz? Menunggu ikhwan atau tolibat lain bergabung atau bisa dimulai sekarang Ustadz? Ya, insya Allah kita mulai aja. Jadi sambil menunggu Nah, kita mulai untuk mudah-mudahan baik, bisa ini sehatan baik. insya Allah. Nah, Ustadz. Itu pertama. Baik, insya Allah Ta'ala kita akan segera mulai untuk pembelajaran bahasa Arab. Dan juga Al-Ustadz Ahmad Rabbani LC Hafizahullah Ta'ala juga sudah bergabung di room Zoom. Kepada Al-Ustadz Ahmad Rabbani LC Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, barakallahu fikum ikhwani al-muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat pengatur semesta alam, dengan rahmat, kasih sayang dan kefadolan semuanya dari Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa melanjutkan ta'lim malam ini, yaitu program Simla. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan yang ketujuh insyaallah. Tadi dalam Zoom juga tertulis ya, pertemuan ketujuh. Alhamdulillah, dan insyaallah semoga para peserta semua bisa mewadahi, bisa menerima dengan baik, dan insyaallah dengan mudah mempelajarinya. Dan yang mungkin perlu disampaikan, yang Anda sampaikan ya, bahwa program Simla ini kita belajar nahwu dan sorof, kemudian nanti insya Allah bimbingan membaca Arab gundul, Arab tidak berharkat. Ini adalah program dari dasar ya, dari dasar kemudian ke tengah, kemudian sampai atas, sampai selesai. Bahwa perlu diketahui bahwa program ini bukan program belajar nahwu sorof dasar ya, tapi lebih kepada dari dasar kemudian ke atasnya sampai selesai. Jadi semua kitab yang sudah masyhur seperti Al-Jurmiyah, Mutammimah dan Alfiyah, itu semuanya mengajarkan pokok pengajarannya itu pada al-usul tadi, al-usul yang sudah kita bahas ya, isim, fi'il dan huruf, kemudian macam-macamnya usul, macam-macamnya isim, fi'il dan huruf, kemudian i'rab dan kalam. Ya, pembahasannya seperti itu. Ya. Nah, dalam program Simla ini adalah yang kita pelajari adalah inti-inti dari pelajaran mulai dari nahwu sorof dasar ke tengah sampai ke atas yang sudah Anda sebutkan tadi ya. Nah, artinya dengan ini kita belajar di sini insya Allah kalau bisa hatam dan bisa
ya, bisa menghatamkan dan bisa, maka untuk masuk kepada jurmiyah mutamimah alfiyah itu lebih memudahkan ya, lebih memudahkan. Karena inti-inti dari pelajaran Nahwu Shorof yang kita pelajari ini sudah ada pada kitab-kitab yang Anda sebutkan ya, dari Jurmiyah Mutamimah Alfiyah. Jadi antuna semua tidak belajar Nahwu Shorof dasar, tidak. Ya, lebih pasnya itu belajar dari dasar, kemudian ke atasnya sampai selesai. Ya, ya. Mudah-mudahan ini program ini bisa dimudahkan dan dilancarkan sampai antum-antunya semua bisa mengikuti sampai selesai, kemudian ikhtibar dan selanjutnya mempraktekkan ya, yaitu diantaranya dengan membaca nanti Arab yang tidak berharkat ya. Maka di sini Ana sampaikan bahwa kesemangatan untuk mengikuti ta'lim, belajar dan kesemangatan memurojaah dari link yang sudah di share ya, sudah dikirim, itu harus antum antuna wujudkan ya. Ya, bagi yang sudah bisa dan lain-lain, ini sebagai juga motivasi untuk kita mengajarkan kembali kepada anak didik kita, yaitu dari mana kita akan memulai mengajarkan supaya mereka mudah memahami dan mempelajari nahwu dan shorof ya. Insya Allah seperti itu tambahan dari Ana untuk malam ini ya, pertemuan malam ini. Dan seperti biasa, tafadhol Ustadz Aris Maujud. Ustadz Maris. Ustadz Roni maksud Ana ya. Nah, Ustaz, maujud Ustaz. Maujud ya. Ustadz Roni Ustaz. Maujud. Kemudian Ustadz siapa biasanya itu ya? Ustadz Abu Rifki Maujud. Ya. Baik. Dan yang lain ya, yang selama ini banyak menemani saya, alhamdulillah barakallah, Ustadz Roni dan yang lain ya, kalau mau membaca tafadhol silahkan mengangkat tangan ya, itu gambar tangan itu, dan insya Allah kita kasih kesempatan sama untuk bisa membaca ya. Nah, taib. Jadi sekarang kita akan memulai, kita insya Allah bersama dengan Ustadz Roni Saputra ya, yang selalu insya Allah alhamdulillah barakallah siap menemani saya, menemani Ana ya. Tafadhol Ustadz, langsung dibaca. نعم أستاذ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أنواع الأفعال، أي satu fi'il ماضي، فعل الماضي. فعل الماضي أي ما دل على حدث وقع في زمن ماضى وانقضى. حفظ الطالب. Contoh. نجحت. نعم أستاذ. contoh. نعم أستاذ. contoh. حفظ الطالب. نجحت طالبة. Nah, tahan sebentar. Jadi ini kita masuk pada macam yang kedua dari usul, yaitu macamnya fi'il. Jadi langkah kedua ini ya, diingat kembali bahwa kita mempelajari macam-macamnya usul, macam-macamnya isim, fi'il dan huruf. Ya. Kemudian langkah macam yang pertama sudah kita pelajari, yaitu macam-macamnya isim. Nah, ini macam yang kedua ya, jangan dilupakan. Ini macam kedua dari usul, yaitu macam-macamnya fi'il ya. Nah, yang pertama yaitu sudah dibaca tadi fi'il madi ya, fi'lul madi. Fi'lul madi ma dalla ala hadasin di sini ya. Apa-apa yang menunjukkan madalla, apa-apa yang menunjukkan ala hadasin atas kejadian. Kejadian atau bisa langsung pada maksud dari fi'il ya. Atas kata kerja. Kata kerja.
Waqa'a yang terjadi, jatuh atau terjadi, fi zamanin, di waktu, ma yang telah lewat, yang telah berlalu. Apa apa hadas ya? Apa kejadian atau kata kerja. Jadi kata kerja yang sudah berlalu, yang sudah lampau ya. Gitu. Wang kodo dan telah berakhir, telah selesai. Apa hadas? Hadas. Jadi dari pengertian sudah kelihatan. Jadi nanti pada saat kita mengetahui, tahu kalau itu fi'il dan macamnya adalah fi'il madi, maka tidak ragu memberikan makna atau arti telah, ya, telah. Jadi rahasianya di situ. Kalau itu fi'il madi, ya maka maknanya telah ya. Karena memang fi'il madi itu waktu yang telah dikerjakan, telah terjadi, telah berlalu. Contoh tadi, hafidha at-talibu. Hafidha, tafadhol Ustaz, coba kita sambil kita i'rab dari usul ya. Nah, Kita i'rab. Hafidha isim fil apa huruf? fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dia kata kerja Ustaz. Kata kerja, kemudian selalu bersama. Sama fa'il. Kira-kira mana fa'ilnya? Hafidha telah hafal At-talibu, Ustaz. at-talibu. Pelajar, At-talibu, laki-laki. Ustaz. Ahsan Pelajar, ya. Ustaz. At-talibu di sini fa'il ya, pelakunya. Jadi jelas di sini hafidha fi'il. Kemudian fi'il apa? Hafidha Fi'il fi'il apa? madhi. Fi'il madhi, Fi'il. Ustaz. Nanti kita akan tahu tanda-tandanya ya. Jadi jelas di sini lafadz hafidha ini yang kita pelajari malam ini. Hafidha ini dia jenis fi'il dan masuk kepada fi'il madhi. Maka ketika kita tahu hafidha ini fi'il madhi, maka kita maknanya telah ya. Hafidha telah hafal. Jadi lafadz hafidha itu menunjukkan bahwa talib di sini ya, talib di sini itu telah hafal karena lafadz yang dipakai lafadz fi'il madhi. Itu rahasianya itu. Maka ketika kita bertemu dengan lafadz-lafadz fil madi di Al-Qur'an, di ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadis, itu rahasianya di situ. Jadi kalau lafadznya fil madi, maka ini berarti pekerjaannya ini sudah, atau kata kerjanya ini sudah lewat, sudah dikerjakan gitu ya. Sudah berlalu. Sama najahat telah sukses siapa at-talibu, at-talibatu, at-talibatu pelajar perempuan. Najahat di sini isim fil apa huruf, Ustaz? Fi'il, Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dia bersama dengan ta ta'anis, Ustaz. Tanis pertama ya dari lafaz ya najahat. Ahsan. Kemudian dari makna menunjukkan kata Kata kerja, Ustaz. kerja ya yang selalu bersama Fa'il. fa'il ya. Ya kita ulang-ulang supaya ya terutama yang baru belajar atau dari nol bisa hafal ya. At-talibu pelajar perempuan. Ini fa'ilnya, ini pelakunya. Ya, telah sukses, telah lulus. Jadi lafadz najahat ini menunjukkan fi'il madhi. Ya. Fi'il apa Ustaz? Fi'il madhi ya, jelas ya. Nah, Ustaz. Lebih jelasnya nanti kalau kita sudah tahu tandanya ya, itu kalau itu fi'il madhi. Nah, jadi di sini kalau sudah menunjukkan itu fi'il madhi, ya itulah bahwa pekerjaan itu atau kata kerja di sini menunjukkan telah ya, sudah selesai. Sudah selesai. Tafadhol Ustaz. Nah, Mustamir. Ustaz. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Nah, mafhum Ustaz? Nah, Ustaz. Nah, jadi fil madhi maftuhun di fathah atau dalam istilah i'rab nanti nasab ya. Nasab al-akhir huruf terakhirnya abadan selalu ya. Jadi fil madhi itu selalu huruf terakhirnya itu fathah. Ya, atau bisa dalam istilah mabniun alal fathah. Mabni atas fathah ya. Atas fathah atau nasab dalam istilah i'rabnya. Ini yang membedakan dengan fi'il mudhari ya. Jadi kalau kita
kembali ke usul kemarin, apa itu tanda-tanda fi'il yang ada pada usul itu yang membedakan dengan isim, karena pembahasan di usul itu perbedaan isim, fi'il dan huruf. Maka tanda fi'il di usul kemarin itu yang membedakan dengan isim. Kalau di sini dia macam-macamnya fi'il. Jadi di sini fi'il madi itu dalam kaidah di sini fi'il madi itu selalu fathah, huruf terakhirnya fathah atau nasab. Ini yang membedakan dengan fi'il mudhari' nanti ya. Jadi ada jenis fi'il juga namanya fi'il mudhari'. Baik. Jadi dibedakan. Kalau di usul tanda fi'il itu membedakan dengan isim dan huruf. Nah, kalau di sini tanda fi'il madi di sini ini membedakan dengan macam fi'il lainnya yaitu fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'. Nah, begitu ya. Begitupun nanti tanda-tandanya secara lafadz atau secara makna itu dalam fi'il madi ini, tanda fi'il madi ini itu yang membedakan dengan fi'il mudhari' ya. Ya. Baik, insyaallah madi insyaallah. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Tanda-tanda fi'il madhi. 1. Mabni fathah. Contohnya fa'ala, kataba. 2. Mabni fathah dikira-kira atau muqaddaran. Karena bertemu dengan waw jamak, harokat yang pantas bagi waw jamak hanyalah dhammah. Contoh fa'alu. Baik, tahan sebentar. Ya, bedakan dengan yang pertama. Pertama fa'ala. Perhatikan di huruf lam dan kataba di huruf ba. Nah, dia mabni fathah. Ya, mabni fathah. Artinya harokatnya itu fathah. Harokatnya itu fathah. Kemudian perhatikan yang kedua, ya. Kedua. Dia mabni fathah tapi muqaddar ya. Muqaddar karena bertemu dengan wujama. Jadi dalam lafadz fa'alu ya, contoh kedua fa'alu. Nah, dia aslinya fa'ala. Mabni fathah ya, selalu fathah. Cuma di sini fathahnya dikira-kira. Karena apa? Karena dalam lafadz fa'ala di sini dia ketemu dengan wajama, lamnya itu ketemu dengan wajama. Nah, harkat yang pantas ketemu dengan waw itu adalah doma. Nah, maka dombahnya itu ya secara i'rab ya, nantinya secara i'rab untuk fil madi itu aslinya fathah. Ya, karena kaidah tadi ya, fal madi maftuhul akhir abadan. Fil madi itu selalu huruf terakhirnya itu fathah. Itu yang membedakan dengan fil mudhari'. Ya. Maka ketika fa'alu di sini, kenapa lamnya doma jadi doma? Ini karena bertemu dengan ujama. Ya. Aslinya fathah. Maka fathahnya muqaddar di sini ya, dikira-kira. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 3, mabni fathah dikira-kira atau muqaddaran karena bertemu dengan dhamir rafa al-mutaharrik atau ta'ul fa'il. Contoh, fa'alta. Baik. Jadi dalam lafadz fa'alta, contoh fa'alta, tanya itu, ta, fa'alta. Itu yang dimaksud dhamir rafa mutaharrik. Ya, dhamir itu isim dhamir, jadi ta itu isim dhamir, sudah kita pelajari kemarin di jenis isim. Nah, jadi isim dhamir, kira-kira dhamir apa, Ustaz? Muttasil apa munfasil? Muttasil, Ustaz, bersambung, Ustaz. Ya, bersambung ya. Jadi jelas di situ ta itu isim dhamir, yaitu dhamir muttasil. Kemudian rofa itu karena jadi fa'il ya. Jadi nanti di i'rab, mungkin ini dicatat. Ya, di i'rab nanti fa'il itu, pelaku itu i'rabnya harus rofa. Jadi karena ta di sini jadi fa'il, maka disebut dhamir rofa. Jadi istilah rofa di sini karena jadi fa'il. Kemudian mutaharik berharkat ya, yaitu tanya itu berharkat fathah. Ya, berharkat atau bisa disebut juga at-ta'u al-fa'il, ta' fa'il. Nah, gitu ya. Di sini disebut ta' fa'il. Kalau kita perhatikan lafadz fa'alta lamnya jadi sukun gitu ya. Sukunnya itu karena bertemu dengan ini, dhamir rafa mutaharrik ini atau ta' fa'il ini. Aslinya fathah. Gitu, aslinya fathah. Maka fathahnya di kira-kira atau muqaddar ya. Ya itu ya. Wadih insyaallah. Sahal. Padahal Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 4, mabni fathah dikira-kira atau muqaddaran karena berakhiran huruf yang huruf ya dan alif. Contoh, Roma Sa'dun
da'a Khalidun. Nah, ya, kalau kita perhatikan lafadz Roma dan da'a, dia berakhiran ya atau alif ya. Di sini bisa kelihatan nanti kalau di fi'il mudhari'nya ya, di fi'il mudhari'nya. Tapi kita lihat di sini, perhatikan yang jelas di sini alif ya, Roma da'a gitu ya. Roma da'a. Itu mabni fathah ya. Sama dikira-kira. Jadi nggak nampak di situ. Di atas alif bengkongnya itu, alif layinahnya itu nggak kelihatan dia ada fathah. Tapi itu fathah di situ. Muqaddar ya. Muqaddar. Ini namanya ya fi'il madhi yang berakhiran huruf alif atau ya, itu sama dua-duanya. Berakhiran alif atau ya, fi'il madhi itu dikira-kira fathah. Karena memang ya, fi'il madhi itu mabni fathah. Itu yang membedakan dengan fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il mudhari' mabni domah. Nah, nanti insya Allah kita lagi akan ketemu fi'il mudhari' ya, macamnya ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. 5 ditambah ta'u ta'nis as-sakinah. Contoh, najahat Hindun, ghabat al-fatatu, qamat al-ustadatu, qa'adat al-talibatu. Nah, yang pegang kitab itu taknya disukun ya. Taknya disukun. Semuanya ya. Najahat, ghabat, qamat, qa'adat ya. Hasan Ustaz. Ustaz sudah baca tadi ya. Jadi di situ kalau kemarin pada saat kita belajar usul itu salah satu tanda fi'il ya yang membedakan dengan isim. Di antaranya ta'ud ta'nis sakinah ini. Begitu. Pada sekarang kita belajar ternyata gitu lah. Ternyata ta'nis sakinah itu ada pada fi'il madhi. Ya, tidak ada pada fi'il mudhari'. Karena ini yang kita bahas sekarang, ini perbedaan dengan fi'il mudhari' ya. Jadi tanda yang kelima, fi'il madhi itu ketempatan atau ditambah ta'nis sakinah. Fi'il mudhari' enggak ada. Fi'il mudhari' enggak ada ta'nis sakinah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tanda kemarin itu ternyata setelah kita lihat sekarang kita belajari macam-macamnya fi'il, ternyata ta'nis sakinah itu hanya milik fi'il madhi. Fi'il mudhari' tidak ada. Tidak ada ta'nis sakinah di fi'il mudhari' ya. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. وبذلك استدل على أن عسى وليس حرفين كما قال ابن السراج وثعلب. نعم. 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 في عسى وكما قال فارسي في ليس وعلى أن نعمة ليست اسما يقول الفراء ومن وفقه بل هي أفعال الماضي. Nah, tahan dulu Ustaz. نعم Ustaz. Tahan. Ya, baik. Wabidalika ustadillah yang diralat ya. Jadi bentuk fi'il madhi majhul ustadillah. Nah, sebab itu apa namanya fi'il madhi ketambahan ta'nis sakinah itu menunjukkan bahwa ala anna asa wa laisa harfaini ya. Menunjukkan bahwa lafadz asa dan laisa itu laisa harfaini bukan jenis huruf gitu maksudnya. Tidak ada keduanya, laisa tidak ada keduanya, asa dan laisa itu harfaini dua huruf, bukan gitu. Jadi asa dan laisa itu bukan dua jenis huruf, bukan. Kama qala Ibnu Syarat wa Sa'labu. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Syarat ya, wa Sa'labu. Jadi ini juga imam ahli nuhat ya. Fi asa wa kama qala Al-Farisi fi laisa. Jadi pendapat para ulama
Nah, itu bahwa asa dan laisa bukan huruf, tapi jenis fi'il gitu maksudnya. Wala anna ni'ma dan sama seperti ni'ma, lafadz ni'ma laisat isman. Ya, tidak termasuk jenis isim. Yang dimaksud di sini berarti ni'ma itu fi'il sama, fi'il, bukan isim gitu. Yaqulu al-farra wa man wafaqahu, dan berkata siapa farra dan orang-orang yang apa itu sependapat dengan farra, bal hiya af'alu madhiyin. Bahkan lafaz asa, laisa dan ni'ma, ketiganya ini adalah beberapa fi'il madhi. Betul, Ustaz? Nah, Ustaz. Eh, لا Litisol, تصل لا تصل لا lit, اتصال. Nah, Ustaz. lit, لاتصال. Nah, Ustaz. Itu ya, Ustaz. Nah, Ustaz. nah, لاتصال التاء لاتصال التاء المذكورة بها، وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعست أن تفلح antuf, وقول أن تفلح، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت، أي الحديث. ya. Alasannya apa? Kenapa para ulama yang mengatakan bahwa asa, laisa dan ni'ma itu adalah jenis fi'il, bukan isim, bukan huruf gitu. Litisali at-ta'i al-madhkura. Karena bisanya nyambungnya tak yang tersebut ya. Tak tanis sakinah maksudnya. Karena bisanya sambung dengan tak tanis sakinah. Wadhalika kaqaulika laisat hindun zalimatun ya. Ya, diharkati taknya sukun ya. Laisat hindun zalimatun. Kemudian contoh kedua, fa'asat antufliha. Fa'asat antufliha. Taknya disukun, fa'asat. Nah, fa'asat antufliha. Ya, kalau kita perhatikan dari contoh ini, ya, contoh ini, nah, laisat hindun. Jadi dalam lafaz laisa itu bisa disambung dengan tak tanis sakinah. Maka dengan alasan ini para ulama mengatakan laisa itu bukan, nah, tadi yang betapa laisa dan asa di atas bukan dua jenis huruf, bukan huruf gitu. Laisa dan asa, karena keduanya bisa masuk tak tanis sakinah, gitu kan? Nah, dalam contoh ini laisa tidak ada siapa hindun ikut zalimatun, perempuan yang zalim. Fa'asat antufliha. Fa'asat maka barangkali dia satu orang perempuan, antufliha akan beruntung dia satu orang perempuan. Jadi asad di sini ya yang diambil laisat dan asad ya, itu keduanya bisa menerima tak tanis sakinah, bisa dimasuki tak tanis sakinah. Nah, maka para ulama mengatakan ini bukan jenis huruf, dia jenis fi'il. Nah, begitupun lafaz ni'ma. Ni'ma para ulama mengatakan bukan jenis isim, tapi fi'il gitu kan. Contoh dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat." Yang kita ambil wa ni'mat. Ya, wa ni'mat. Di situ ada tak tanis sakinah. Jadi dalam lafaz ni'mah ada tak tanis sakinah. Lah, yang sudah kita tahu tak tanis sakinah itu ada pada fi'il gitu lah. Ada pada fi'il. Maka jelas lafaz-lafaz ini bisa menerima tak tanis sakinah. Nah, maka ketiga lafaz ini bukan jenis huruf dan bukan jenis isim gitu. Nah, semuanya jenis fi'il. Nah, ini bagi para ulama yang berpendapat bahwa nah, tiga lafaz ini adalah fi'il. Ya, dasarnya karena bisa masuk tak tanis sakinah. Sedangkan tak tanis sakinah itu adalah tanda fi'il. Ya, wabil khusus itu nama fi'il madhi ya. Tak tanis sakinah itu ada pada fi'il madhi. Nah,
Tapi untuk membedakan dengan isim dan huruf, tak tanis sakinah juga sama sebagai tanda fi'il begitu. Nah, maka disitulah para ulama mengatakan bahwa tiga lafat ini adalah tiga lafat fi'il. Nah, wadih insyaallah. Tafadhol Ustaz. Berarti termasuk bisa juga dengan nikmah ini fi'il juga Ustaz ya. Nah, ya, Oke. karena alasannya, dasarnya karena bisa masuk tak tanis sakinah. Itu Ustaz. Nah, Nah, biasa. Nah, Ustaz. Hafalkan fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. baik. Ini kita membahas sorof. Alhamdulillah, berkala sudah hafal Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Betul, betul sudah hafal. Apa tadi ngelihat? Alhamdulillah Ustaz. Hadis Nah, itu alhamdulillah Ustaz. ya. Jadi hafalkan ya. Bagi yang belum hafal, ini hafalkan. Ini kaidah yang sangat dasar, wazan yang sangat dasar dari 3 huruf fi'il madhi ya. Ya, dan ini apa namanya sering muncul dalam ayat Al-Quran maupun hadis dari wazan ini, wazan fa'ala ini ya. Jadi kita ulangi, kemarin juga sudah dipelajari di domir muttasil ya. Itu kan fi'il madhi ya ini ya. Fa'ala fa'ala fa'alu gitu ya. Yang mana mereka 14 ini, 14 lafat ini menyimpan fa'il berupa isim domir ya. Wa huma hum juga 14 ya. Kemarin sudah insya Allah disampaikan, masih ingat. Tinggal apa? Gadokkan kata orang Jawa. Tinggal kalau fa'ala berarti menyimpan huwa, fa'ala menyimpan huma, fa'alu menyimpan hum dan seterusnya sampai fa'altu menyimpan ana, fa'alna menyimpan nahnu. Karena sama 14 itu ya, tinggal masukkan di situ. Mudah insya Allah mengetahui fa'il pelaku dari fi'il madhi ini ya. Jadi fi'il, semua fi'il baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari itu bisa disorof, bisa dipecah lah segitu ya. Bida sorof bisa ditasrif menjadi 14 ya. Sesuai dengan fa'ilnya masing-masing. Ya, sesuai dengan fa'ilnya masing-masing yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi huwa huma hum fungsinya insya Allah sudah kalau nggak salah sudah dijelaskan ya. Begitu. Nah, jadi ini hafalkan karena ini dasar ya. Kalau ini sorof dasar. Nah, di program di kitab Asyarif, sorof tidak terlalu diperdalam. Yang penting tahu bahwa setiap fi'il atau bahkan semua fi'il itu ada wazannya ya. Ada wazannya. Kalau itu secara lugoh dipecah lugohnya, ya lafadznya dipecah itu ada 14. Ada 14 lafadz. Ya. Nah, di situ. Soalnya begitu, baik yang 3 huruf ini sulasi maupun rubai, khumasi dan sudasi ya. Ya, di 3 huruf sulasi namanya. 3 huruf, fa'ala ini kan 3 huruf. Ada juga nanti rubai 4 huruf, ada khumasi 5 huruf, ada sudasi 6 huruf. 6 huruf. Ya. Dalam Asyarif tidak menekankan sampai mendalam untuk sorof karena ini perlu menghafal. Perlu menghafal. Nah, ketika menghafal, maka biasanya tolib-tolibah itu merasa berat. Gitu. Makanya dalam Asyarif tidak terlalu ditekankan untuk sorof secara mendalam karena memang harus menghafal. Nah, maka di awal ya kita nanti bimbingan apa itu membaca Arab gundul tidak berharkat itu perlu sorof. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah banyak yang menyusun kamus ya atau mu'jam dan bahkan ada yang elektronik. Itu yang akan membantu nanti. Ya, jadi untuk mengharkati awal dan tengah itu pakai sorof bisa dibantu dengan kamus. Itu nanti ya untuk belajar awal supaya nggak terasa sulit ya, nggak terasa berat. Jadi langsung buka kamus untuk menghargai awal dan tengah. Karena kamus itu sudah sesuai dengan kaidah sorofnya. Nah, yang penting itu harkat yang terakhir. Ini yang hubungannya dengan i'rab nanti ya, dengan nahunya. Jadi untuk mengharkati huruf terakhir itu harus pakai nahu, yaitu di i'rab. Ya, di i'rab ya. Di situ.
Ini yang penting karena ini apa namanya menentukan posisi. Ini mau saya harkati dhamma apa fathah apa kasroh. Nah, itu harus tahu i'rabnya. Nah, maka yang kita pentingkan saat ini ada nahwunya. Karena ini yang nanti akan menentukan posisi dan akan tahu mana awal, mana koma, mana titik. Nah, insya Allah nanti kita bimbing ya. Kita bimbing sampai fungsi dari nahwu sorof itu betul-betul tahu dan benar-benar bisa mengharkati. Kemudian setelah belajar di awal dipermudah dengan kamus, ya tidak lupa juga sambil nanti dengan mandiri belajar sorofnya. Nah, karena sorof ini mudah, sudah ada wazannya, nanti tinggal lafadz itu wazannya apa, kembangannya untuk tasrifnya ke belakang itu sama, ya, itu sama. Jadi tinggal plug namanya gitu ya. Nah, itu insya Allah mudah ya, lebih mudah atau mudah sekali untuk belajar sorof. Ya. Tinggal tahu wazannya, lafadz ini wazannya apa, maka kembangannya atau pecahannya itu sama, ke belakangnya itu sama. Maka memang tidak terlalu diperdalam dalam kitab Asy-Syarif ini, sekedar tahu dasarnya untuk mempermudah tadi ya, mempermudah tadi. Karena ya secara pengalaman kalau banyak menghafal itu biasanya terasa berat atau terasa sulit gitu ya. Baik, insyaallah begitu Ustaz. Tafadhol. Nah, Ustaz. Sebagian ulama al-Bashriyun menganggap ni'ma wa bi'sa dan bi'sa termasuk dari fi'il madi jamid. Sebagian ulama lainnya al-Kufiyun berpendapat bahwa keduanya termasuk isim karena bisa dimasuki huruf jar atau khafad. Contoh, ma Zaidun bi bi'sa ar-rajuli. Nah, tahan dulu Ustaz. Jadi apa namanya? Isim jamid insya Allah sudah fi'il madi jamid ya. Ini ada fi'il madi jamid. Ni'mah dan bisa itu masuk dalam fi'il madi jamid. Artinya tidak ada sorofnya seperti fa'ala ini. Nggak bisa disorof. Ya, itu jamid ya. Kemudian Al-Kufiyun berpendapat bahwa keduanya, yaitu apa tadi? Ni'mah dan bisa itu apa namanya dimasukkan dalam kelompok isim ya, jenis isim. Kenapa? Sama kaidahnya. Karena bisa masuk huruf khafat. Ya, yang sudah kita tahu bahwa tanda isim salah satunya di usul ya, tanda isim salah satunya bisa dimasuki huruf khafat. Lah, sedangkan bisa dan ni'ma itu keduanya ya, bisa dan ni'ma keduanya itu bisa dimasuki huruf khafat. Nah, contoh dalam contoh ini ya, ma zaidun bibisa. Perhatikan lafaz bibisa, di situ ada huruf jar bi. Ya, bibisa. Nah, baknya dalam bisa itu huruf jar. Nah, itu bisa masuk pada lafaz bisa. Nah, sehingga apa? Ya, ulama Kufah, ya, Kufiyun, ulama Kufah menjadikan bisa juga gandengannya nikmah ya. Itu sebagai fi'il sebagai isim ya. Karena bisa dimasuki huruf jar. Ma Zaidun tidak ada siapa Zaidun Zaid bibi sarrojuli dengan sejelek-jeleknya orang laki-laki. Kata dengan ya laki-laki yang jelek gitu ya. Ya, jadi lafaz bisa di sini bisa dimasuki huruf jar. Berarti ini sim. Ya, begitu. Nah, ini adalah perselisihan. Maka ya, kita mengambil ya secara kaidah sama-sama punya dasar ya kita ambil semua begitu. Nah, tinggal apa namanya cara kita mengerobnya kan begitu nanti. Tapi yang terpenting di erobnya nanti ya. Adapun pendapat perselisihan itu wajar ya. Ada yang menyatakan kalau ini jenis isim, ada yang menyatakan ini jenis huruf, itu perbedaan pendapat. Tapi yang jelas ketika masuk irob, kita harus tahu irobnya seperti apa begitu. Tafadhol Ustaz. Ya, Ustaz. Hukmu ismil marfu'i بعد فاعلها كان خبرا للمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو نحو نعم الرجل سالم بئس الرجل كافر. Nah, diralat Ustaz.
ni'mar rajulu. Jadi yang Ni'mar rajulu salimun bi'sar rajulu kafirun. nah, jadi hukum isim marfu ya, isim yang rofa setelahnya fa'il dari contoh ini, contohnya ni'mar rajulu salimun. Nah, lafadz salim di sini yang dimaksud isim ya. Salim ini adalah isim. Kemudian bi'sar rajulu kafirun. Ini bagi ulama Basrah ya, ulama Basrah atau Basriun yang menganggap bahwa bi'sa dan ni'ma itu adalah dua macam fi'il. Ya, macam fi'il. Jadi bi'sa dan ni'ma menurut ulama Basrah atau Basriun itu adalah jenis fi'il, gitu ya. Maka hukumnya ini bagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa bisa dan nikmah itu adalah fi'il. Maka hukum isim marfu ba'da fa'iliha setelah fa'il setelah fa'il apa itu? Ba'da fa'iliha setelah fa'ilnya bisa atau nikmah, hanya kembali bisa atau nikmah. Karena khobaran lil mubtada mahdhuf. Nah, itu menjadi khobar mubtada yang mahdhuf. Mahdhuf itu disimpan atau dihapus, dibuang gitu ya. Wujuban, ya, wujuban harus dibuang memang, gitu kan? Tidak nampak. Nah, taqdiruhu huwa. Nah, nahun contoh ni'mar rajulu salimun. Yang dibahas di sini adalah isim marfu salim yang lafaz salim ya. Jadi lafaz salim setelah fa'ilnya ni'ma yaitu ar-rajulu. Ar-rajulu ini posisinya fa'il ya. Jadi ni'mar rajulu yang benar ya. Ni'mar rajulu. Jadi rajulu itu fa'il dari ni'ma. Sedangkan salim ini posisinya jadi apa? Dia adalah khobar mubtada. Salim itu khobar mubtada yang mahdhuf, yang dihapus, ya, yang dihapus. Kira-kiranya huwa. Jadi kalau ditampakkan itu ni'mar rajulu huwa salimun begitu. Maksudnya begitu ya. Ni'mar rajulu huwa salimun. Kan kalau sudah jadi kalimat mesti nanti dalam i'rab akan dibahas gitu ya. Ni'mar rajulu, ni'ma ini adalah fi'il. Menurut orang Basrah, itu ulama Basrah. Kemudian ar-rajulu fa'ilnya ni'ma. Ya, fa'ilnya ni'ma. Lah, salim ini apanya ini? Salim ini posisinya apa gitu. Nah, maka dalam pembahasannya salim ini adalah khobar mubtada yang mahdhuf, kira-kiranya huwa. Jadi kalau ditampakkan huwanya itu ni'mar rajulu huwa salimun gitu. Bi'sar rajulu huwa kafirun. Nah, jadi kafirun di sini adalah isim marfu ya, setelahnya fa'il bi'sa ar-rajulu. Ya, bi'sar rajulu kafirun. Nah, bi'sar rajulu huwa kafirun gitu ya. Jadi posisinya kafirun itu adalah khobar dari mubtada huwa. Nah, mana lafaz huwanya enggak ada. Itu wajib disimpan ya. Wajib mahdhuf. Itu secara hukum. Ini membahas i'rab ya, bahwa penting sekali. Jadi i'rab itu membahas memang per lafadz dari kalimat yang ada, baik itu mau ayat maupun hadis itu dibahas posisinya jadi apa, karena itu yang akan menentukan nantinya ya, dari makna, dari awal, dari koma, dari titik, itu yang akan menentukan ya, gitu. Maka satu lafadz pun dibahas ya. Seperti salim ini posisinya jadi apa gitu kan. Kafirun posisinya jadi apa? Nah, gitu kan. Begitu. Nah, Ustaz. Jadi ini sekedar tahu dan diingat, mungkin dicatat ya, bahwa dalam lafadz bisa kemungkinan nanti kita akan banyak ketemu dengan bisa ya. Baik dari Al-Qur'an maupun dari ayat maupun dari hadis atau dari bahasa Arab yang mungkin kita nanti jadikan latihan atau contoh gitu kan, akan ketemu bisa atau nikmah. Maka kita sudah tahu hukumnya ya, sudah tahu hukumnya.
Itu Ustaz ya. Ah, Hukum dalam i'rab ini ya, hukum dalam i'rab. Nah, jadi ini membahas i'rab sebetulnya. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuk ke sana. Insya Allah bismillah. Ya. Dan ini tidak sulit. Kalau sudah nanti i'rab sudah menguasai, sudah bisa, insya Allah tidak sulit. Sedangkan pelajaran i'rab sendiri, insya Allah dalam program Simla ini insya Allah tidak sulit. Insya Allah. Bismillah. Tafadhol Ustaz. nah, Ustaz. Jadi untuk yang apa untuk muannas dia sama Ustaz ya. Berarti misalkan bi'sat bintanu misalkan Fatimah itu termasuk obar juga Ustaz ya. Pelaku yang sama Nah, Ustaz ya. ya, Takdiruhu ya, ya Ustaz. Nah, Ustaz. ya, ya. Jadi tinggal karena apa namanya kalau nikmat kan muzakkar gitu aja. Nah, Kalau Ustaz. nikmat dia muannas gitu kan. Nah, Ya. Ustaz. Nah, sahih. Dua, fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari' أي ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة نحو يذهب يذهب الطالب غدا تحضر الطالبة الآن. Nah, di situ lafadz at-talib kurang ini ya, kurang alif ya. Nah, Ustaz. Yadhabu at-talibu gadan. Ya, diralat. Nah, Ustaz. Yadhabu at-talibu gadan. Tahduru Yadhabu. at-talibatu al-an. Ya. Nah, Ini Ustaz. contoh. Nah, jadi sekarang kita masuk pada macam fi'il yang kedua. Ya, macam fi'il yang kedua. Ini yang terpenting ya. Fi'il hanya ada 4 nantinya. Nah, tapi yang penting kita bedakan adalah fi'il madhi tadi dengan fi'il mudhari ya. Nah, dengan mengetahui tanda-tanda dari masing-masing ya. Tanda-tanda dari fi'il madhi tadi sudah disebut ya, kemudian tanda dari fi'il mudhari. Ya. Jadi tanda fi'il madhi tadi itu yang membedakan dengan fi'il mudhari. Nah, begitupun nanti di fi'il mudhari ini itu tanda yang membedakan dengan fi'il madhi gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa apa namanya untuk fi'il ini kalau kita sederhanakan sebetulnya ada dua ini, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nanti ada fi'il amr dan fi'il nahi itu kembangan dari fi'il mudhari gitu. Aslinya fi'il mudhari gitu. Nah, maka yang terpenting kita membedakan nanti kalau kita menyebut dalam usul ini isim fi'il apa huruf gitu kan. Ini fi'il. Kemudian di situ fi'il apa? Nah, ini yang harus dibedakan hanya dua ini yang penting ya. Madhi apa mudhari gitu. Nah, karena hanya dua ini yang kalau disederhanakan fi'il itu ada dua. Ya, karena fi'il nahi dan amr itu dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Baik, Ustaz. Oh ya, Nah, Ustaz. untuk penjelasannya, untuk penjelasan maknanya ya. Jadi fi'il mudhari itu madalla ala hadasin. Fi'il yang menunjukkan atas hadas tadi ya, kejadian atau langsung kata kerja. Yaqbalu al-hala yang menerima al-hal. Yaqbalu yang menerima apa hadas? Al-hala pada hal. Waktu sekarang. Ya, waktu yang sekarang. Wal istiqbal dan waktu yang akan datang. Jadi makna fil mudhari itu ada dua maknanya ya. Maknanya ada dua. Kalau fil madhi satu tadi telah lampau dia kodo wang kodo gitu ya. Mado wang kodo gitu ya. Mado wang kodo. Itu fil madhi. Jadi telah. Nah, kalau fil mudhari ada dua. Dia maknanya sedang, hal, al-hal, sedang. Wal istiqbal. Akan. Ya. Jadi fil mudhari ya. Afwan. Fil mudhari itu maknanya dua, akan atau sedang. Ya. Al-hal wal istiqbal. Al-hal sekarang, sedang dikerjakan. Nah, kemudian istiqbal akan dikerjakan. Ada dua. Mana yang akan kita pakai dari dua makna ini? Wala yata'ayyana li ahadima illa biqarinah. Ini kuncinya ya. Nah, wala yata'ayyana dan tidak jelas apa namanya? Tidak menjelaskan atau tidak jelas ya. Yata'ayyana.
wala yata'ayyana, dan tidak jelas apa fi'il mudhari' li ahadihima, bagi kedua makna al-hal atau istiqbal, illa bi qarinatin, kecuali dengan gandengan qarinah. Jadi karena fi'il mudhari' itu maknanya hal dan istiqbal, mana yang akan kita pakai? Nah, maka illa bi qarina ini. Maka lihat korinnya, ya, korinahnya itu apa? Yang pantas korinahnya itu untuk sekarang hal atau istiqbal. Nah, nahun contoh. Yadhabu at-talibu ghadan. Yadhabu akan pergi. Ustadz, perhatikan Ustadz. Nah, nanti jawab ya Ustadz ya. Nah, Yadhabu Ustaz. akan pergi siapa? At-talibu. Pelajar laki-laki, ghadan besok. Ya. Yadhabu pantasnya dimaknai akan atau sedang? Akan Ustaz. Karena ada Akan. kodan Ustaz. Ya, gitu kan. Karena ada godan, tadi anak maknai langsung akan ya. Yadhabu akan pergi. Siapa at-talibu? Pelajar laki-laki, godan besok. Jadi waktunya masih besok, gitu kan. Berarti akan. Istiqbal berarti yang pantas untuk memaknai yadhabu. Ya, jadi lihat korinnya ya. Lihat korinahnya. Lihat gandengannya. Nah, di sini mana yang disebut korinah? Nah, Ustadz, kira-kira. Kodan Ustaz. Godan ya. Jadi lafadz godan ini yang dimaksud korinahnya. Nah, karena masih waktunya masih besok maka akan. Nah, kemudian tahduru at-talibatu al-an. Contoh kedua. Tahduru hadir siapa at-talibatu pelajar perempuan al-an sekarang. Ini maknanya istiqbal apa ahal? Yang Al-hal pantas Ustaz. Yang sekarang Ustaz. Sedang Ustaz. Hasan. Jadi tahduru berarti maknanya tahduru sedang datang, gitu kan? Sedang tadang sekarang maksudnya, sedang hadir. Nah, siapa talibatu pelajar perempuan al-an sekarang. Ya. Sedang hadir atau lagi hadir gitu ya, lagi datang. Nah, ini al-hal maknanya. Nah, ini ya, ini yang perlu mungkin kita perhatikan supaya tidak bingung. Mungkin nanti saya maknai akan atau sedang ya, nah, gitu ya. Karena memang makna dari fi'il mudhari itu ya dua ini, al-hal wal istiqbal ya, al-hal wal istiqbal. Maka lihat korinahnya. Tafadhol Ustaz. Nah Ustaz. Makana fi awalihi ihdaz zawaidi yajma'uha qawluka anaitu au anita wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Nah, Ustaz. Jadi ini penjelasan dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu selalu awalnya itu dari salah satu zawaid ini. Salah satu tambahan ini. Maka nafi awalihi ihdaz zawaid. Jadi fi'il mudhari' itu selalu awalnya itu salah satu dari tambahan huruf-huruf tambahan ini gitu. Ya jama'uha qauluka. Atau dikumpulkan dari ucapan kamu dalam contoh ata itu atau anita ya, atau anita. Nah, jadi hurufnya itu alif nun ya ta. Alif nun ya ta. Atau disebut huruf mudhara' ya. Jadi zawaidnya ini disebut huruful mudhara'. Huruful mudhara'. Ya. Huruf-huruf dalam fi'il mudhari'. Ya. Ini yang membedakan dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tidak harus dari 4 huruf ini. Ya. Tidak harus dari 4 huruf ini. Gitu ya. Tapi kalau fi'il mudhari', ya ini memang tambahan. Nah, selalu fi'il mudhari' itu ketambahan salah satu dari 4 huruf ini ya. Dan yang kedua marfu'un abadan. Ya, masih ingat tadi fi'il madhi? Kalau fi'il madhi maftuhun abadan atau mansubun abadan ya kalau dari sisi i'rab. Jadi fi'il madhi itu selalu fathah atau selalu nasab. Kalau fi'il mudhari' wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari' itu bedanya fi'il madhi selalu rafa atau dhamma ya. Tanda rafa yang utama itu dhamma. Selalu dhamma. Itu fi'il mudhari'. Hatta yadkhula alaihi nasibun. Sampai fi'il mudhari' tadi masuk amil nasab ya, amil yang menasabkan fi'il mudhari' baru nasab gitu loh, baru fathah.
Jadi fi'il mudhari bisa fathah seperti fi'il madi, harus ada amil dulu, amil nasib namanya, amil nasab ya. Au jasimun atau amil jazm. Nah, fi'il mudhari juga bisa jazm, bisa sukun tandanya. Ya, kalau ada amil yang masuk. Kalau tidak ada amil nasib dan jazim, maka fi'il mudhari itu harus marfu, ya. Harus dhammah, harus rofa. Ya, ini mulai mengenali i'rab ya. Ada sebentar lagi kita masuk i'rab, insyaallah. Ya begitu. Ini yang membedakan dengan fi'il madi. Ya. Jadi pertama, bedakan itu selalu ketambahan anita atau anaitu. Kemudian yang kedua selalu doma atau rofa. Nah, dia bisa nasab seperti fi'il madi, harus ada amil dulu. Ada amil yang masuk ya. Ya, pemerintah yang masuk. Nah, amil yang masuk yang menjadikan fi'il mudhari itu jadi nasab. Nah, atau dia bisa jazm, fi'il mudhari itu juga bisa jazm. Nah, kalau ada amil yang masuk, amil jazm yang masuk. Kalau fi'il madi selalu fathah dia, selalu fathah. Nah, gitu. Ya, kaidahnya begitu. Fi'il madi itu selalu fathah atau selalu nasab ya. Wadih insyaallah. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Tanda-tanda fi'il mudhari, satu, i'rabnya selalu rafa' selama tidak masuk amilu nasbin wa jazmin. Amil yang nasab dan jazm. Nah, sudah tadi. Betul. Al-i'rabu khasun bil mudhari'i wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula nasibun fayansibuhu aw jazimun fayajzimuhu. Nahwun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, jadi lafadz na'budu dan nasta'inu. Ini adalah fi'il mudhari yang perhatikan di na'budu huruf dal. Di harkatnya dhammah. Kemudian nasta'inu nun harkatnya dhammah. Harkatnya dhammah. Nah, untuk makna dari al-i'rab, khawasun dan seterusnya itu yang tadi ya, sama. Jadi fi'il mudhari itu ada i'rab yang khusus yaitu marfu, rafa ya, selalu rafa fi'il mudhari ya. Hatta abadan, hatta yadkhula nasibun fayansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Gitu ya. Nah, sampai datang amil nasab atau amil jazm. Kalau amil nasab datang masuk maka jadi nasab. Kalau amil jazm yang masuk maka jadi jazm. Gitu ya. Nah, jadi jazm. Istilah-istilah ini nanti di i'rab. Ya, contohnya di sini na'budu itu, na'budu dan nasta'inu. Di na'budu dan nasta'inu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Maka dia harus rofa. Nah, dengan tanda dhammah di sini. Ya, di atasnya dal dan nun. Na'budu, dhammahnya itu tanda rofa. Nah, kemudian nun juga tanda rofa. Baik. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Dua, diawali huruf mudhara'ah anita atau anaitu. Disingkat huruf mudhara'ah anun yata disingkat jadi anita au anaitu. Contoh, yaf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Jadi insya Allah nanti di belakang ada fi'il mudhari ya, syarafnya. Terus istamir Ustaz. Nah, Ustaz. Tiga, diawali sa. Contoh, diawali sa. Tanfisun. Sa tanfisun. Contoh, sayaqulus sufaha. Nah, ini kalau kita ingat di usul, ini juga yang membedakan antara tanda fi'il yang membedakan dengan isim ya, dengan isim dan huruf. Nah, setelah kita tahu sekarang masuk pada jenis fi'il ya, ternyata ada pada fi'il mudhari. Jadi sin tanfis itu di fi'il mudhari ya, sayaqulu sufaha. Sinnya itu dalam yakulu berarti jelas kalau ada sin tanfis berarti jelas yakulu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa ada sin tanfis? Di situ ya, sayaqulu. Sinnya itu namanya sin tanfis. Nah, jadi sin tanfis tidak masuk pada fi'il madi. Nah, gitu ya. Betul Ustaz. Nah, Ustaz. Apa makna tanfis, Ustaz? Ya. Tanfis, Ustaz. Nah,
Tafadhal, dibaca dulu. Nah, Ustaz. Nah, 4 diawali saufa taswifun. Contoh, kalla saufa ta'lamuna. Thumma kalla saufa ta'lamuna. nah, Ustaz, ya. Tadi pertanyaannya dari tanfis ya. Jadi ana maknai secara ini aja. Kalau tanfis itu sin tanfis dari sisi makna aja dulu Ustadz ya. Untuk Ya, Ustaz. perinciannya nanti kalau menyusul. Jadi sin tanfis kenapa disebut sin tanfis? Karena dia waktunya tidak lama Ustadz. Jadi rahasianya semua fil mudhari yang dimasuki sin tanfis itu waktunya tidak lama. Sebentar lagi gitu. Saya kulus sufaha akan berkata siapa sufaha orang-orang yang bodoh ya. Saya kulus sufaha ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Ya. Jadi waktunya kalau fil mudhari dimasuki sin akannya itu istiqbalnya itu tidak lama waktunya. Beda dengan ini saufa taswif ya. Saufa taswif kenapa disebut taswif? Karena waktunya lama ya. Kalla saufa ta'lamun gitu kan. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun di sini saufa lafadznya. Kira-kira ini kapan itu Ustaz? Kelak, Ustaz. Masih lama, Ustaz. Bisa bertahun-tahun atau puluhan tahun, Ustaz. Ya, kejadiannya nanti akan di hari Hari kiamat. kiamat. Jadi kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nanti di hari kiamat. Jadi waktunya kalau ada saufa, fil mudhari yang dimasuki saufa taswif ini itu waktunya lama. Bahkan sangat lama. Maka kalau kita melihat ya rahasia dari tanfis dan taswif ini sama-sama masuk dalam fil mudhari hanya dalam pembahasan waktu. Kalau tanfis itu sebentar, tidak lama. Kalau taswif apa itu lama dan bahkan sangat lama. Nah, maka kita kalau ketemu di ayat maupun hadis ini kan ayat ini, termasuk ayat. Jadi rahasianya di situ. Oh ini sudahlah di akhirat. Oh benar ini. Serta tatanan bahasa begitu memang fungsinya ya. Baik. Jadi ta'lamun di sini ta'lamun, lafaz ta'lamun karena dimasuki saufa berarti ini fil mudhari. Karena fil madi tidak masuk saufa ya. Jadi saufa dan sin tanfis tadi itu tidak masuk pada fi'il madi. Betul Ustaz? Nah, Ustaz. Hafalkan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, baik. Coba diulangi Ustaz. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن أفعل نفعل. San ya. Ya, dihafalkan sampai mahir ya Ustaz ya. Nah, Coba perhatikan ini adalah sorof fil mudhari ya. Coba perhatikan di awal huruf ya setiap lafadz fil mudhari ini huruf awalnya coba kita perhatikan ya Ustaz. Tafadhal dibaca Ustaz. Disebut huruf awalnya Ustaz. Nah, Ustaz, ya, Yaf'ulu. yaf'ulu huruf ya awalnya. Yaf'ulani huruf ya juga, Ustaz. Yaf'uluna huruf ya, taf'ulu huruf ta. Taf'ulani huruf ta, yaf'ulna huruf ya juga, Ustaz. Taf'ulu huruf ta, taf'ulani huruf ta, taf'uluna huruf ta, taf'ulina huruf ta, taf'ulani huruf ta, taf'ulna huruf ta, af'ulu huruf alif, dan naf'ulu huruf nun. Ini yang dimaksud bahwa fi'il mudhari selalu awalnya itu dari 4 huruf itu. Salah satu 4 huruf. Anita ya atau aina itu. Alif nun ya ta. Itu begitu. Kalau kita lihat 14 ya. Kalau kita ini ada 14 Ustaz. 14 fi'il mudhari ini semuanya awalnya itu. Salah satu dari anita. Salah satu dari aina itu. Alif nun ya ta. Ya. Begitu ya. Jadi dua fi'il ini
adalah dual fi'il pokok dalam macamnya fi'il ya. Jadi aslinya fi'il itu ada dua ini. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya. Alhamdulillah insyaallah wadi, insyaallah gampang. Dari tanda-tanda masing-masing tadi yang sudah disampaikan ya. Tanda dari fi'il madi maupun dari tanda fi'il mudhari. Nah, diingat kembali kalau tanda fi'il madi itu yang membedakan dengan fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari itu yang membedakan dengan fi'il madi ya. Baik, jadi sudah kita kita belajar atau ta'lim malam ini membahas dua fi'il. Alhamdulillah barakallah. Dan ini adalah fi'il yang pokok. Adapun nanti fi'il ketiga fi'il nahi dan seterusnya keempat fi'il amr itu aslinya fi'il mudhari ya. Maka yang benar-benar harus bisa membedakan antara fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Wadi insyaallah ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Sahal insyaallah ya. Hal insyaallah Ustaz. Bismillah Ustaz. Mudah insyaallah. Nah, kalau mudah ayo kita praktekkan. Nah, Nah, kita Ustaz. latihan. Jam 9 kita latihan. Insyaallah. Kita anak ganti dulu. Kita lanjutkan yang kemarin Ustaz. Yang Tadi selesai nih Ustaz. ya Arba'un Nawawi ya. Nah, Ustaz. Arba'un Nawawi. Oh, keliru Ustaz. Keliru. Bentar, Ustaz. Bismillah. Kemarin hadis kedua ya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Terus kedua Ustaz. Taib. Sampai pada lafaz Sampai lapat masih di sini pada Ustaz. Oh ya lanjut di sebelah Ustaz. Pas habis di sini kayaknya Ustaz. Di la yuru alaihi asharus safar Ustaz. Nah, jadi lafaz syadidu sawadi sya'ri insyaallah ya. Di situ Nah, ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La yura tidak dilihat alaihi atas rajul. Ya, alaihi atas rajul. Di situ data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayat ya, rajulun ya. Jadi hinya kembali ke rajul. La yura tidak dilihat alaihi atas rajul apa atharus safar, bekas bepergian ya. Betul Ustaz. La yura isla isim fil apa huruf? La huruf Ustaz. Kenapa huruf? Karena dia dari segi makna tidak bisa memiliki makna kecuali bersambung dengan isim lain, dan juga dari segi lapas tidak memiliki tanda isim dan fi'il Ustaz. Tidak memiliki tanda isim dan fi'il. Hasan. Yura dilihat Fi'il Ustaz. ya, dulu dilihat alaihi atas rajul opo ya, di belakang opo asarus safar, bekas bepergian ya. Baik. Yura isim fil apa huruf? Fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dia dari segi lapas dia kata kerja Ustaz, dilihat Ustaz. Nah, kata Nah. kerja ya. Nah, dilihat apa Nah. asarus safar. Ya, ada kemarin pernah kita bahas ya naibul fa'il ya. Nah, Ustaz, naibul fa'il. Ini bentuk fi'il yang bentuknya majhul ya, sekedar tahu dan dicatat ya bagi semua peserta ya. Yura itu bentuk fi'il ya, bentuk fi'il yang majhul ya, tulis saja dulu majhul yang di situ selalu bersama naibul fa'il ya.
Jadi kalau fi'il sudah bentuknya majhul, dia selalu bersama naibul fa'il. Ya, itu nanti akan dijelaskan di i'rab bab naibul fa'il nanti. Ya, bab naibul fa'il akan dijelaskan kembali cara melihat atau cara mengetahui ini bentuk majhul apa tidak, gitu kan? Nah, itu akan diajarkan di i'rab. Sekedar tahu dan dicatat aja sekarang ya. Jadi yura itu bentuk fi'il ya. Karena bersama naibul fa'il. Baik. Yura Nah, fi'il apa, Ustaz? Fi'il mudhari Ustaz. Nah, kenapa fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhara'ah di depan Ustaz, huruf iya Ustaz. Hasan ya. Jadi sudah kita masuk tadi macamnya fi'il. Jadi ya yura itu jenis fi'il. Fi'il apa? Jelas kalau kita lihat nggak mungkin fi'il madi, gitu kan? Nggak mungkin fi'il madi. Itu yura, yura. Nah, kemudian dilihat dari tanda yang lain, ini masuk fi'il mudhari'. Dari mana kita tahu? Dari huruf awal ya. Nah, tadi huruf awal Anita. Afwan di sini ada pesawat dari tadi ini. Latihan apa gimana ya? Ada pesawat. Ya, suara pesawat ya. Taib. Jadi yaknya itu yang menunjukkan bahwa di sini adalah fi'il mudhari' ya. Ya. Yang tadi salah satu dari huruf mudhara'ah atau zawaid tadi. Ya, salah satu dari alif nun ya ta. Di sini adalah ya, ya. Huruf awalnya ya. Selalu begitu. Fi'il mudhari' itu selalu ada dari salah satu 4 huruf mudhara' ya, 4 huruf tambahannya itu. Selalu begitu. Taib. Alaihi ala ma'ruf insyaallah, hi ma'ruf. Al asaru safar, asaru. Isim Apa tadi Ustaz. Ustaz? Ya, isim ya asaru. Kenapa isim? Karena dari segi makna dia menunjukkan itu Ustaz, menunjukkan benda, Ustaz. Bekas benda tak terlihat Ustaz. Taib. Ya, Hasan. Kemudian Dia mudhaf Ustaz. ya, taib. Jadi mudhaf ya. Nah, kalau dari lafadz tanda yang sudah kita pelajari dari isim nggak kelihatan ya. Nah, tapi dari makna kelihatan. Kemudian isim apa? Isim mufrad Ustaz. Isim mufrad ya. Isim mufrad. Kemudian ma'rifat apa nakira? Eh, Ma'rifah Ustaz. Karena sambung dengan as-safar Ustaz. Baik, Hasan karena mudhaf ya. Nah, Karena Ustaz. mudhaf. Jadi ma'rifatnya sebab mudhaf pada isim ma'rifat as-safar. Baik. Ya, as-safara, as-safari ya. As-safari isim fil apa huruf? Isim Ustaz. Kenapa isim? Karena dari makna dia menunjukkan safar atau kelakuan Ustaz. Nah, Sifat Ustaz. Nah, sifat dan dari lapas dia memiliki alif lam Ustaz, dan dia hafad Ustaz, kasroh Ustaz. nah, kasroh ya. Jadi alif lam dan kasroh. Nah, di sini Anda ingat tadi ada yang bertanya ya, salah satu peserta. Ini bisa menguatkan contoh ini. Jadi kalau misalkan tanda dari lafadz tidak kelihatan, maka baru mencari maknanya atau artinya ya. Supaya mungkin mengurangi capek juga di awal belajar. Nah, tidak harus semua lafadz dimaknai. Ya. Nah, ketika lafadz itu sudah ada tanda dari lafadz kelihatan, maka tidak dicari maknanya juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi umpama kok dicari maknanya dari artinya itu asan, lebih baik. Karena sambil menghafal banyak tahu akan makna lafadz-lafadz dalam bahasa Arab. Ya. Contohnya di asaru. Nah, di asaru tadi ini isim, nah, dilihat dari tanda nggak kelihatan lah, mungkin baru dicari maknanya. Maknanya apa sih asar ini? Nah, ketika dia menunjukkan benda, gitu kan, dan di situ tidak ada istilah, di situ masuk kata kerja, tidak ada pelakunya, begitu ya, jelas isim. Dari sisi mana kelihatan, gitu kan? Asar bekas, ini bukan kata kerja.
Tidak ada pelaku di sini, tidak ada fa'il di sini, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian dari tanda lafat nggak ada, maka baru cari maknanya. Nah, kemudian as-safar di sini sudah jelas dari lafat kelihatan ya. Kelihatan ada al dan kasroh tadi atau khofat ya. Maka umpama tidak dicari maknanya nggak apa-apa. Nah, bagi yang nol ya supaya mungkin tidak bingung juga. Jadi kalau sudah dari lafat ada tanda kelihatan, tidak apa-apa, tidak perlu dicari maknanya. Ya, ya. Nah, tapi kalau untuk memperbanyak tahu makna mufradat, makna lafat itu bagus, ya, itu bagus. Ya seperti Ustadz Roni ini sudah banyak kayak sepertinya banyak hafal ya, karena Ya, Ustaz. seringnya menyampaikan ya. Nah, maka yang mungkin belajar dari dasar, dari nol, memperbanyak mencari mana itu bagus ya. Dari mana kita mencari? Dari kamus tadi ya, mujam tadi. Sekarang sudah banyak ya jenisnya mujam yang fisik ada, kemudian yang elektronik ada. Sudah sangat mudah ya. Biasakan bersama dengan mujam, bersama kamus. Ya, itu bagus ya. Nah, mungkin sambil menghafal. Tapi kalau sudah banyak mufradatnya, insya Allah juga itu juga mempermudah ya. Yang sudah bagus takalumnya, bahasa Arabnya yang hiwar ya, yang takalum, itu kan banyak menghafal mufradat itu. Sebetulnya sama aja. Nah, bedanya apa? Dia kamus berjalan udah. Kalau sudah hafal, kamusnya berjalan. Nah, kalau nggak hafal ya kamusnya harus dibuka ya. Nah, harus dibuka terus, nggak bisa berjalan dia. Nah, baik. Tafadhol Ustaz. Nah, Oh, Ustaz. yang nanya saya. Iya, Wala ya'rifu, wala ma'ruf, insyaallah. Ustaz. Ya'rifuhu ada dua lafaz, ya'rifu dan hu. Nah, Ustaz. Ya'rifu itu fi'il apa huruf? Fi'il, Ustaz. Ah, kenapa fi'il? Karena dia ada tanda ya di depan, Ustaz. Ada kata Lah, lah, kerja lah. bersambung dengan fa'il, Ustaz. Nah, gitu yang kita tanya usulnya dulu dari usul. Nah, Kenapa Ustaz. ini fi'il ya'rifu? Nah, Ustaz. Bersambung dengan fa'il, Ustaz. Ada hu, Ya, Ustaz. ya, karena kata kerja dan selalu bersama fa'il ya. Fa'ilnya yang kira-kira di mana ya? Ya'rifuhu minna ahadun. Ahadun, Ustaz. Ahadun ya. Nah, jadi hu itu malah jadi maf'ul itu Ustaz ya. Nah, Ustaz. Jadi ada ya'rifu dan hu. Jadi ya'rifu di sini jenis fi'il, tadi sudah dijawab kenapa fi'il? Karena dia kata kerja dan selalu bersama pelaku. Pelakunya di ahadun ya. Wala ya'rifu dan tidak mengenal, tidak mengetahui hu pada rojul minna dari kami sahabat siapa ahadun seorang pun. Jadi pelakunya di belakang. Nah, ini yang pelajaran sebelumnya kadang-kala fa'il itu muncul ya, kelihatan seperti ahadun ini kelihatan. Taib, ya'rifu fi'il apa, Ustaz? Fi'il mudhari, Ustaz. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dia ada huruf mudhara'ah ya, Ustaz. Nah, huruf mudhari' yang pertama ada ya. Kemudian yang kedua, Yang kedua dari segi makna dia akan datang atau sekarang, Ustaz. ya akan datang ya. Setelah kita tahu kalau ini fi'il mudhari', maka akan ya. Nah, akan atau sedang ini? Sedang, Ustaz. Sedang ya, al-hal. Ya, jangan akan ya. La ya'rifu Nah, akan mengetahui pada rojul. Lalu sudah ngelihat kok akan mengetahui, gitu kan? nah, Nah, Ustaz. jadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu bisa terbaca dengan nahu ya, dengan nahu, Ustaz. Nah, jadi di sini ya'rifu ini jelas fil mudhari'. Yang tanda kedua apa, Ustaz? Yang tanda kedua dia bersambung dengan fa'il, Ustaz. Lah, itu kan fi'il. Untuk fi'ilnya ya. Kenapa fi'il? Bercampur dengan fa'il. Sekarang Nah, kenapa fil mudhari'? Pertama tadi karena, sudah dijawab ada ya, ada nah, huruf Ustaz. mudhari'. Kemudian yang kedua dari lafaz Nah, Ustaz, karena dia apa? Akhir katanya berharokat dhamma marfu', Ustaz. doma atau marfu ya. Ini yang membedakan fil madhi.
Kalau fil madi dia fathah, dia nasab. Kalau fil mudhari dia dhamma. Ya, dia dhamma atau marfu ya, atau rafa. Nah, jadi arifu di sini jelas fil mudhari. Kenapa? Karena huruf awalnya dari salah satu huruf mudhara'ah, alif, nun, ya, ta. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kedua, dia dhamma. Fa-nya yang perhatikan ya, huruf fa, ya'rifu. Ya, ya'rifu itu adalah tanda kedua fil mudhari, yaitu ditandai dengan harkat dhamma. Fil madi nggak ada yang dhamma. Ya, ya, fil madi nggak ada yang dhamma. Ada yang dhamma, tadi kan di fa'alu gitu ya, fa'alu, karena ada waw jama. Aslinya fathah, muqaddar tadi. Fil madi dalam pelajarannya kan begitu. Aslinya itu fathah. Dhamma itu karena ada waw jamaknya itu. Maka lamnya jadi dhamma. Karena yang pantas dengan waw jamak dhamma. Ya, nah, jadi bukan asli istilahnya, bukan harkat asli fil madi. Harkat aslinya fathah. Selalu fathah. Itu yang membedakan fil mudhari. Jadi jelas ya arifu di sini fil mudhari. Hu ma'ruf, hu ma'ruf, minna ma'ruf, insyaallah. Ma'ruf Ustaz, minna. Di situ ada min dan na. Nah, Ustaz. Dalam minna, lafadz minna Minna. itu ada min dan na. Nah, Ustaz. Min dia huruf, Ustaz, dan na dia isim, Ustaz. Isim dhamir, Ustaz. Isim domir, asad ya. Insya Allah yang lain juga ma'ruf insya Allah. Yang lain Nahnu. ya. Insya Allah. Nah, na atau nahnu. Taib ahadun. Isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Dari segi lapas dia bertanwin, Ustaz. Hasan ya. Hasan tanwin. Isim apa? Isim mufrad, Ustaz. Ah, Dohir apa domir? Zahir, Ustaz. Kenapa dohir? Karena dia terlihat, Ustaz. Bukan dhamir, Ustaz. Ya, bukan domir ya. Atau bukan isim domir gitu ya. Nah, Ustaz, bukan isim Ma'rifat apa dhamir. nakirah? Ma'rifat apa nakirah? Nakirah, Ustaz. Kenapa nakirah? Karena dia bertanwin, Ustaz. Tidak ada alif lam dan tidak beridhofah, Ustaz. Nah, bukan isim ma'rifat gitu ya. Bukan Nah, isim Ustaz. ma'rifat. Lima. Baik, Hasan. Hatta isim fil apa huruf? Huruf, Ustaz. Sehingga huruf. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda-tanda fi'il dan isim, Ustaz. Hasan gitu ya. Singkat padat. Jalasa isim fil apa huruf? Fi'il, Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dia menunjukkan kata kerja dan berharokat akhir fathah, Ustaz. Mansub, Ustaz. Nah, itu tanda fi'il yang membedakan dengan isim. Nah, Ustaz. Nah, Bukan, Ustaz. Bukan, Ustaz. Karena dia kata kerja dan bersambung dengan fa'il, Ustaz. nah gitu ya. Karena kata kerja dan bersambung dengan fa'il. Hatta Nah, jelasa sehingga duduk siapa rajul. Kira-kira fa'ilnya berupa apa ini? eh ahad huwa, Ustaz. Isim dhamir, Wah, Ustaz. ya isim domir berupa huwa ya. Huwa. Kalau apa namanya kurang mungkin ya disorof aja. Tadi kan fa'ala fa'ala ya. Nah, Nah, Ustaz. fa'ala 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 jalasa jalasa jalasu dan seterusnya ya. Gitu disorof. Maka akan apa namanya di situ jalasa adalah lafadz pertama. Nah, ya, lafadz pertama berarti menyimpan huwa di situ. Itu caranya begitu, sederhana ya. Untuk menentukan isim domirnya yang berupa fa'il itu apa, itu tinggal dengan isim domirnya itu. Ya. Jadi jalasa ini lafadz pertama dalam jalasa, jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, dan seterusnya. Ya. Nah, baik. Insya Allah nanti lama-lama kalau sudah mulai mengenal, memahami, bahkan mahir ya, insya Allah sudah gampang insya Allah. Seperti Ustadz Roni ini sepertinya sudah bagus di usul sama anu usul ya, sudah bagus. Taib, fi'il apa Ustadz? Jalasa? Fi'il madhi, Ustaz. Nah, kenapa fi'il madhi? Karena dia berharokat fathah, Ustaz. Pertama fathah, apanya yang fathah? Nah, Ustaz. Mana? Fathah yang mana Akhirnya, ini? Ustaz.
lam fiilnya Ustaz, di huruf sa Ustaz. Huruf saya, ya huruf terakhir ya. Yang dilihat huruf terakhir. Jalasa, sinnya itu fathah. Itu menunjukkan pertama fil madhi selalu fathah. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, Eh, yang kedua dia hubungkan menunjukkan dengan waktu. enggak Ya enggak Ustaz. enggak. Hubungkan dengan fil mudhari'. Tanda fil mudhari'. Oh, nah Ustaz. Dia tidak memiliki huruf mudhari'ah Ustaz. Bukan dia oleh huruf Nah, mudhari'ah Ustaz. ya, jadi kalau dilihat di sini jalasa, kita lihat huruf awalnya bukan huruf mudhara'ah, bukan jelas ini bukan fil mudhari'. Fil mudhari' harus ada salah satu dari huruf 4 mudhara'ah gitu. Nah, kemudian yang menguatkan lagi yang pertama tadi, jadi sinnya fathah. Nah, fil mudhari' tidak ada yang fathah. Fil mudhari' selalu doma. Ya, kecuali tadi ada amil nasab atau amil jazm. Ila nabi ila ma'ruf an nabi isim fil apa huruf? Isim Ma'ruf ya. Ustaz. Ma'ruf Nah Ustaz. sudah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada. Fa isim fil apa huruf? Huruf Ustaz. Asnada. Fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dia berharokat fathah di akhirnya Ustaz. Mansub Ustaz. Nah, lah, fi'il dulu. Ah, Kenapa ah, ada fi'il? karena dia tidak memiliki tanda isim dan huruf Ustaz. Antum ini. Dan Ya. bersambung dengan fa'il Ustaz. Nah, jadi asnada itu menyandarkan kata kerja ya. Fa Nah asnada Ustaz. menyandarkan siapa rojul. Menyandarkan siapa rojul. Jadi asnada menyandarkan berarti kata kerja dan selalu bersama pelakunya ya. Nah Ustaz. Menyandarkan siapa rojul ya. Fi'il apa Ustaz? Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madi ya. Kenapa fi'il madi? Karena dia tidak diawali oleh Anita dan dia berakhiran fathah Ustaz. Mabni fathah Ustaz. Asnada ada Anita. Oh iya, apa dia berakhiran fathah Ustaz. Ada fathah ya asan. Jadi di Nah, sini Ustaz. maka di sini perlu kemahiran ya, kejelian. Asnada huruf awalnya ada Anita ya, huruf ana itu ya ada di situ. Ada alif di situ. Nah, tapi huruf terakhirnya dalnya fathah. Nah, sedangkan dalam fa asnada, asnada itu tidak ada amil nasab gitu ya. Tidak ada amil nasab. Ya. Amil nasabnya mana Ustadz? Nanti di Irab. Insya Allah kalau udah masuk Irab, ini paham sekali nanti. Perbedaan antara film madri, film mudhari itu insya Allah sangat paham nantinya. Nah, Dan Ustaz. semua, karena di Irab ini yang akan menjelaskan secara keseluruhan ya. Nah, Nah, Ustaz. kita pelajari dari usul dan anwaul usul ini untuk memang karena ini yang akan diolah ya. Masih ingat yang Anda sampaikan bahwa bahan bakunya ya ini usul dan anwaul usul ya. Nah, harus pasti juga karena masuk ke Irab ini yang akan diolah. Ya, begitu ya. Nah, Ustaz. Jadi asnada di sini fil madi. Ya, walaupun kemasuki atau dimasuki salah satu huruf mudhara'ah tapi huruf terakhirnya dia fathah. Taib. Rukbataihi dua lututnya rojul. Jadi di sini ada apa namanya? Ada lafadz rukbatai, ada hi. Ya, satu lafadz lagi Ustaz. Rukbataihi isim fil apa huruf? Isim, Maknanya Ustaz. dua lutut. Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dari segi makna dia menunjukkan kata benda, Ustaz. Ahsan, ya lutut itu benda ya. Dua lutut. Karena kalau dilihat dari apa namanya? Dari lafat nggak kelihatan tanda isim, nggak nampak ya. Nah, rukbatai dua lutut. Tapi dari makna dia nampak. Kemudian isim apa, Ustadz? Isim musanna, Ustaz. Ahsan, masih ingat ya isim musanna dua lutut. Nah, kenapa isim musanna atau isim tasnya? Karena dia ada tanda ya, Ustaz. Lah, ya ada Eh, tanda ya, tapi menunjukkan nunnya dua, Ustaz. menunjukkan dua Dua. yang jelas makna ya dua lutut.
Dua Nah, lutut. Ustaz. Jadi ini menunjukkan dua. Dan ketambahan ya boleh juga. Nah, tapi nunnya nggak kelihatan ya. Nah, Ustaz. Bata Pasti. ini. Ya. Ada nunnya aslinya. Rukbata ini dua lututnya. Hasan Ustaz. Jadi ini dari apa namanya? Setelah yang sudah kita pelajari, jadi sudah mengenal usul, isim fi'il dan huruf, dan sudah mengenal anwaul usul ya. Yaitu dari isim sudah, macam-macamnya isim sudah, kemudian macamnya fi'il baru dua yang kita pelajari, dan ini adalah macam fi'il yang pokok ya. Jadi fi'il itu yang pokok hanya ada dua ini, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ini yang harus mahir ya. Harus benar-benar Ya. bisa membedakan. Seperti tadi asnada, ini bisa keliru. Ini kan awalnya mudhara'a. Nah, dikira fi'il mudhari gitu ya. Tapi lihat belakangnya, tanda selanjutnya. Oh, ternyata fathah dia. Dalnya fathah. Dalnya fathah. Maka ini fi'il madhi. Ya. Insya Allah mudah, tinggal banyak latihan, banyak tatbik di Arba'un Nawawi. Ya bisa ini ya, bisa dilanjutkan sendiri semuanya para peserta semuanya ya. Bisa dilanjutkan dari usul, dicari mana isim, mana fi'il pada huruf. Kalau isim, isim apa? Kalau fi'il, fi'il apa? Gitu ya. Nah, fi'il sudah dibahas dua. Ya. Nah, fi'il mati apa fi'il mudhari? Insya Allah begitu. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah cukup Ustadz. Ya, Kita Ustaz. kembali kepada Ustadz Aris. Ustadz Aris. Saya Ustaz. Mawjud? Ustadz Aris? Wajib Ustaz. Alhamdulillah. Betul Ustadz. Sudah selesai. Sudah selesai Ustaz. Nah. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Untuk pembelajaran Simla malam ini, Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala dan balasan kepada kita semua. Syukran kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Ahmad Rabbani LC Hafizahullah Ta'ala atas bimbingan dan juga pembelajarannya, dan juga kepada tulab wa talibat yang menyimak dengan baik pembelajaran hari ini atau malam ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita tutup pembelajaran malam ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.